Padahal cuma diputer-puter gitu aja, hebat tuh. Loh bener nggak? Kalau ini bukan tenunan buatan pabrik sama semua, nggak mungkin akan beda seperti ini. Loh betul nggak? Coba pikirkan kata tenun ini luar biasa. Ya tercap jempol ini loh saudara. Ini nggak ada duanya di dunia, cuma satu-satu yang punya. Nggak sama Yul, nggak percaya dibilangin. Dilihat lagi temannya. Luar biasa Tuhan, amin. Jangan tiap kali berjalan kok peset ya. Ya jangan berkata begitu. Ucapkan syukur, walaupun peset masih bisa hidup, ucapkan syukur. Jangan merasa kok nggak kayak orang lain atau bagaimana. Udahlah, ucapkan syukur. Apa saja yang kau lihat kurang dalam dirimu, tetap engkau itu ajaib, saudara. Amin, kita ini ajaib. Nggak tahu bagaimana jadinya atau keluar jadi seperti ini. Saudara, semua ibu yang punya anak pertama akan terheran-heran. Kecil cuma dikasih susu, kasih makan terus jadi gede, aduh mengagumkan betul. Yang nggak punya anak nggak bisa ngomong itu. Bisa kagum, kok bisa anak ini dari kecil nggak tahu apa-apa tuh. Ajaib Tuhan. Bisa atau pecahnya sel itu terus lepas itu kan bisa aja. Kenapa enggak? Tapi Tuhan ajaib sekali. Yang ketiga, dikatakan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu ayat 15. Saudara, sebelum ada teknologi canggih soal-soal studio rekaman, zaman Daud sudah diberitahu dulu. Saudara lihat kata-kata dijadikan di tempat yang tersembunyi. Itu tempat yang kedap suara betul. Lihat ayatnya. Saudara ngerti kedap suara? Dikasih pelapis yang tidak boleh suara luar masuk, suara dalam tidak boleh keluar, dijaga, direkam. Saya senang kata yang ketiga ini, direkam. Matamu melihat selagi aku bakal anak, aku ditenun, aku direkam. 3 yang paling penting dalam kandungan kejadian manusia. Saudara tahu kata direkam sampai di bagian-bagian bumi paling bawah, disembunyikan betul. Hanya terjemahan King James yang memakai kata yang sama. Terjemahan lain beda. Kata bahasa Inggris King James kata direkam juga. Sekarang saya mau berikan gambaran yang jelas. Saudara, kalau kita ngerekam kaset, itu artinya apa? Cepat jawab. Kalau kita merekam kaset itu artinya apa? Iya, memindahkan apa? Ia membedakan suaranya tuh gitu aja, susah bener jawabnya. Nah ini transformasi itu di sini. Kalau kita ngerekam kaset berarti ada kaset kosongnya, berarti ada kaset masternya, bukan? Yang kita mau pindahkan itu tadi. Kita mau transform ke situ. Sekarang saya tanya secara gampang saja. Kalau manusia itu kaset kosongnya, lagi ini semua manusia, bukan berlaku untuk orang Kristen saja. Untuk kita dipulihkan, diubahkan. Kaset masternya siapa? Sekarang saya jawab. Iya, Yesus. Dengar baik-baik yang sudah menikah, yang mau menikah, yang sudah hamil ataupun belum pernah hamil. Dengar. Setiap kandungan itu adalah studio surgawi. Anak itu adalah kaset kosongnya. Jiwa Allah. Itulah yang kemarin Malaikat 2 itu roh, daging dan roh. Kalau sampai ketika rekaman sedang berlangsung, rekamannya cukup panjang, saudara, 9 bulan 10 hari. Ini yang normal. Bisa prematur, bisa kelewatan, tergantung. Tapi yang normal rekaman ini memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Sifat Allah dipindahkan terus ke manusia ini. Maka itu kalau ibu yang sedang hamil dan ayah yang sedang punya calon anak ini tidak bisa menjaga hidupnya dan hidup keluarganya, maka kaset itu akan berisi suara-suara yang lain, Mas. Sudah ditemukan dalam dunia kedokteran, anak gagap itu bukan karena syaraf. Anak gagap itu karena kaget, sering kaget. Saudara. Kalau ada ayah suka teriak-teriak, dia benci kepada istrinya, anak itu akan kaget terus begitu. Dan karena kagetnya, kalau ngomong terus begitu, maka itu gagap tidak bisa dioperasi, gagap tidak bisa diobati. Gagap itu perlu dipulihkan ketenangan jiwanya yang dari kecil dikageti oleh suara-suara keras itu. Jadi kalau saudara ketemu teman yang gagap, itu pasti ada suara lain yang masuk ke telinga, ke kaset ini waktu di dalam kandungan. Terus begitu dia lahir diulangi lagi. Kan kadang-kadang tanpa sadar suami-suami, ayah-ayah itu emosi nggak terkendali, wah teriak begitu. Ya anak yang kaget-kaget dia nggak bisa ngomong, cuma nangis. Papa-papa, mama-mama dengar. Jangan sekali-kali kalau saudara lagi marah, walaupun nggak diungkapkan, tapi dekati anak. Anak itu paling sensitif, saudara, paling sensitif.
Anak yang orang tua lagi marah, tapi nggak ditunjukkan marahnya, cuma marah dalam hati saja. Coba dekati anak kecil, dia akan nangis gelisah ketakutan. Karena kemarahan itu dirasakan oleh anak. Kepada orang tua yang masih anaknya kecil, belum besar, masih bayi, baby, saya selalu berkata, anak itu selalu jadi barometer orang tuanya. Kalau anak sulit tidur, gelisah, kalau nggak kembung, ya karena yang kedua. Pasti papa mamanya lagi nggak tenang juga. Papa khawatir, mama khawatir tentang sesuatu, anak ikut gelisah, saudara. Sulit tidur, bolak-balik begitu, makan juga nggak enak. Anak itu luar biasa. Saya nggak punya anak, tapi saya bisa buktikan. Anak senakal apapun juga, kalau ketemu saya dia pasti akan tunduk, akan berubah. Kenapa, saudara? Saya bawa sifat Kristus. Maka itu saya keliling kemana saja, ketemu banyak orang tua yang anaknya nggak bisa dipegang orang. Kalau saya pegang pasti bisa. Saya bukan berkata sombong, saya menunjukkan kehebatan Kristus ini, saudara. Kasihnya itu dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Yang paling pintar itu anak-anak. Lihat aja anak-anak. Kalau anak-anak itu ada orang yang keras atau yang kasar, dia akan gelisah juga. Lihat anak-anak itu. Maka itu tunjukkan sifat Kristus. Kita baik kepada dia, anak itu ngerti. Ada orang yang suka usil kepada anak kecil. Banyak tuh suka usil, suka ganggu. Anak itu tahu loh, saudara, kalau orang suka usil, dia gak senang. Ayo, maka itu orang yang suka usil gak senengnya anak, lihat aja. Walaupun anak itu gak kenal, dia tahu langsung gak senang. Dia usil, aku diganggu terus, gak enak buat dia. Loh, betul gak? Pertobatan yang suka usil. Supaya kamu disenangi anak-anak. Loh, bener, anak-anak itu tahu. Beritahu orang-orang tua muda yang punya anak gelisah terus kalau gak kembung, suruh bertobat papa mamanya. Pasti lagi gelisah, lagi khawatir, lagi takut, lagi gak tenang. Pasti anak akan gelisah, tidurnya terganggu malamnya. Pasti akan begitu. Nah, di sini kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Maka itu jaga kandungan supaya hanya rekaman yang asli yang masuk. Nah, kalau itu lahir, dia akan luar biasa. Terus Ulangan, itu sebabnya mengapa Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Ulangan pasal 6, supaya anak-anak dididik dari kecil, jangan sampai salah. Saudara, dalam Matius 18 ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat mengagetkan. Juga dalam ayat-ayat yang lain, 4 Injil itu, Yesus berkata kalau sampai ada orang dewasa yang mencelakakan, yang menyesatkan, yang merusakkan anak kecil, lebih baik orang itu kalungan batu langsung masuk laut supaya mati. Bayangkan, Yesus gak pernah sadis, saudara. Untuk kali itu aja dia sadis. Kapan dia sadis dan dia marah kalau ada orang dewasa menyesatkan anak kecil? Mengapa dia begitu marah? Sebab anak-anak itu tergantung orang dewasa, nggak bisa hidup diri sendiri. Ini yang saya katakan, binatang nggak perlu transformasi, manusia itu perlu. Saudara percaya nggak bahwa kalau kita punya seekor induk anjing, nggak tahu dia kawin sama siapa atau bunting, terus dia melahirkan anak cuma satu, begitu lahir anak induknya mati, terus di sekitar kita nggak ada anjing yang lain, jadi seumur hidup anjing ini nggak pernah kumpul anjing yang lain. Saya mau tanya, dia gonggong nggak? Gonggong atau ngomong kayak majikannya? Cepat jawab, gonggong atau ngomong kayak majikannya? Gonggong. Tapi manusia tidak. Kalau ada bayi lahir tuli, dia pasti cepat bisu. Orang yang bisu karena lahirnya tuli itu normal, organ suaranya nggak ada yang rusak. Kenapa dia nggak bisa ngomong? Salah, orang bisu bukan nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Bapak ngomong itu kan ngomong, cuma dia nggak pernah tahu bahasa. Sebabnya nggak pernah dengar. Itu manusia. Kalau ada orang Betawi kan sama orang Betawi, terus mereka pindah ke Belanda, punya anak, nggak ada orang bahasa Betawi, anaknya tetap bahasa Belanda, nggak akan bahasa Betawi. Betul nggak? Manusia itu perlu transformasi. Lingkungannya akan membentuk dia. Ya, Ulangan 6, perhatikan, ini perintah, saudara. Tanggung jawab. Maka itu saudara yang belum menikah, jangan cuma mikir, kok nggak kawin-kawin. Ini mikir, didik anak itu bukan cuma beli golean, beli boneka. Karena harus mikir betul-betul itu. Ulangan 6, mulai 4 sampai 9 saya mau baca. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu sah. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Bagaimana? Kepada siapa? Nah, kalau gitu ini perintah untuk siapa? Perintah untuk orang tua. Saya mau baca lagi ayat 7. Haruslah, harus, tidak bisa ditawar.
Engkau mengajarkannya. Mengajarkan apa? Yaitu tadi pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan khotbah.